Ya, selamat pagi, siang, sore maupun malam semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia terus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai em, bentuk-bentuk pikiran atau pola pikir. Kenapa saya membahas ini? Karena banyak diantara anak-anak muda, terutama eh, yang memiliki kesibukan, banyak kesibukan, seringkali uh, overthinking terhadap segala sesuatu yang sebenarnya tidak penting-penting sekali untuk di overthinking kan. Nah, otomatis target saya dalam saya berbicara kali ini adalah ya kepada sasarannya adalah anak muda ataupun semua orang, karena semua orang mempunyai pikiran kan. Nah, pada hal ini saya akan membahas spesifik mengenai pikiran. Hmm, Pikiran ini bagai pisau yang bermata dua. Bisa menjadi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, bisa juga sebagai duka cita, bisa juga sebagai ketakutan, rasa cemas dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini walaupun saya sebagai atau program studi teknik sipil, saya akan membahas secara khusus mengenai pikiran. Ya, terutama di anak muda di era sekarang atau era Gen Z kali ini, banyak yang menderita di pikiran dibanding di kenyataannya. Nah, hal ini terjadi karena mereka memberikan energi pada pikiran mereka pada hal-hal yang tidak terlalu penting. Oh iya, sebelum masuk ke topik selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa eh, topik ini sebenarnya bisa dipraktekkan di mana saja, di kapanpun. Seperti saat ini saya berbicara di dalam rumah saya, di kamar saya, uh, berbicara mengenai pikiran atau mempraktikkan tentang perhatian atau pemusatan fokus pada pikiran. Dan mengenai waktu juga, hal ini bisa dipraktikkan kapan saja, di waktu kapanpun, bahkan untuk saat ini, saat sekarang terutama, dimanapun itu dan kapanpun itu, hal ini bisa dilaksanakan dan diperdalam secara masif. Nah, lanjutannya tadi, banyak dari kita yang masih berpikir secara konvensional atau terjerat dalam konsep-konsep yang kuno terhadap pikiran. Yaitu kita harus memikirkan tentang masa lalu, masa depan. Toh pada akhirnya kita hidup di saat ini. Yang kita manfaatkan adalah masa kini, masa sekarang, detik ini juga. Nah, penyebab dari pemikiran-pemikiran itu adalah kita terlalu menderita di pikiran kita sendiri. Pikiranlah yang menjadi penyebabnya masalah dan sekaligus juga bisa menjadi solusi. Nah, sebelum itu saya akan mengutip dari salah satu petapa kuno di India bernama Siddhartha Gautama atau yang dikenal sebagai Sang Buddha. Beliau pernah memberikan quotes atau kata-kata kurang lebih seperti ini. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Oke, nah jika kita memaknai hal ini dengan benar, maka kita dapat mengetahui bahwa penderitaan itu opsional, tergantung sudut pandang kita dalam menilainya, tergantung sudut pandang kita dalam menghadapinya. Gitu. Contohnya, kita seringkali uh, berpikir mengenai hal-hal random, mengembara yang tidak jelas tanpa kita sadari. Nah, sehingga ini membuat kesadaran kita menjadi menurun. Bahkan seringkali membuat kita overthinking yang gak jelas karena berdasarkan trigger tadi, berdasarkan pikiran-pikiran mengembara yang tidak kita sadari. Hal itu mengalir begitu saja. Nah, tugas kita di sini adalah kita bisa memperhatikan pikiran kita apa adanya, sebagaimana adanya. Pikiran itu sejatinya seperti
anak kecil, dia hanya butuh perhatian, butuh dikasih energi perhatian terhadap pikiran itu. Saat misalnya pikiran mengembara muncul, atau pikiran buruk misalnya muncul, kita hanya cukup menyadari, oh ini loh, ya udah ini pikiran, ya so what, mau diapain itu. Atau kita bisa memperhatikan, oh ya udah ini adalah pikiran, ya udah, kita tidak ada penilaian apapun terhadap pikiran, ya biarkan dia mengalir adanya gitu. Lama kelamaan dia akan tereduksi. Ya bisa juga sama seperti, kalau dianalogikan seperti kalau kita ingin menjernihkan air dari lumpur-lumpur yang sangat banyak, kita tidak bisa tuh harus makin kita paksa pikiran kita, kita aduk-aduk lumpurnya, kita koyak-koyak, hal itu kan makin memperkeruh pikiran kita. Yang kita bisa lihat, ya udah kita hanya perhatikan, ya udah sadarin. Nah nanti dia bagai lumpur yang mengendap dengan sendirinya. Yang kita perlukan adalah ketenangan, rileks, santai. Itulah kinerja pikiran, cara kerja pikiran. Banyak orang yang kurang menyadari hal ini dan lebih terlena dengan dunia imajinasinya, tidak pada kenyataan. Hal inilah yang membuat penderitaan. Nah maka dari itu kita saat sudah mengetahui cara kerja pikiran, nah kita bisa nih istilahnya mengendalikan pikiran. Walau cara kerja pikiran itu sebenarnya secara otomatis susah untuk kita kendalikan, maka yang bisa kita lakukan adalah perhatikan. Kita mengendalikannya dengan cara memperhatikan pikiran itu sendiri, menyadari saja, cukup mengetahui, ya udah inilah pikiran, ya udah ini pikiran, seperti itu saja. Nah maka dari itu saya mengajak target saya di sini anak-anak muda yang mungkin sedang padat-padatnya kegiatan, untuk tidak terlalu mempusingkan hal-hal yang tidak penting, atau tidak usah terpaku pada masa depan yang terlalu jauh, dan hal itu akan membuat menjadi menderita kalau menjadi beban. Nah kita harus lebih rileks dan menyayangi diri kita sendiri, baru kita bisa menyayangi orang lain. Sekian dari saya, Julius Angga Saputra. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lancar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.